Kembali lagi di episode kedua serial podcast 20 Lesson That I Gained Before My 20s. Seperti biasa, aku mengundang teman-teman inspiratif ke podcast ini, dan hari ini aku mengundang temanku yang sangat keren banget ini. Dan please welcome Fawas. Hai. Hai, halo Nay, halo guys semuanya. Halo Fau, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, Sehat-sehat. Naila gimana kabarnya? alhamdulillah sehat juga aku. Ini Faust nih habis ini ya viral banget ya di mana-mana, diundang kemana-mana karena habis keterima di 5 universitas ya di Asia dan di Di Australia, di Australia. Eropa, Oh, Eropa juga ya berarti. Mana aja tuh kalau ada. disebutin biar teman-teman semua nih tahu. Alhamdulillah, keterima di beberapa univ kayak di Monash, di Adelaide, di Royal Melbourne Institute of Technology, kemudian juga di Wageningen University and Research, sama terakhir di SNMPTN Hukum UI. Sama sebenarnya nunggu pengumuman yang lain juga sih. Oh, masih ada? Berarti nggak cuma ini doang. Betul. Oh, tapi udah kemarin-kemarin ya apply-nya. Yes, benar. Oh ya, Benar, masih benar. masih nunggu pengumuman. Berarti masih bisa nambah lagi nih. Nanti kalau Nggak nambah tahu lagi ya. beritanya ganti lagi. Waduh. Aduh. Ya pasti ini keren banget ya, kita mau tahu banyak dong tentang gimana nih Pawas kok bisa sampai di titik ini gitu. Mungkin sebelumnya bisa apa ya, gimana sih perjuangannya? Maksudnya itu kan nggak mudah ya, apply di banyak Hmm, tempat gitu. Kayak apa aja yang harus dipersiapin, materinya dan juga apa ya, mentalitinya juga itu kan nggak apa ya, untuk ngumpulin confidence untuk nge-apply gitu kan, nggak cuman materi doang, itu juga harus waktunya, apanya, dan lain-lain. Tuh boleh diceritain dong biar kita semua tahu. oke. Iya, betul. Itu tentunya penuh dengan perjuangan, penuh dengan lika-liku. Well, back then, jadi awalnya tuh aku hanya mungkin seorang anak SMA biasa yang punya mimpi luar biasa. Aku punya mimpi buat bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Terlebih di bidang hukum, karena aku tertarik di bidang hukum gitu. Jadi aku punya cita-cita menjadi guru besar di bidang hukum gitu. Punya cita-cita Amin. pengen lanjutin kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, awal gitu. Kemudian seiring berjalannya jalan, sebenarnya aku tuh yang nggak interest itu gitu untuk study abroad awalnya. Cuman karena aku terpengaruh teman-teman, kepengaruh sama dari sekolah juga, akhirnya coba-cobain ikutan daftar keluar. Karena kepengaruh teman-teman dan keterima di sini nih, akhirnya akhirnya ya coba juga buat daftar dan alhamdulillah beberapa ada yang dapat. Tentunya itu juga banyak perjuangan di sana ya, ada emosi bermain di sana, ada tangisan juga, ada perdebatan dan ya itu kalau diingat-ingat lagi seru juga ya. Kayak untuk mempersiapkan segala hal itu, um, manage all things itu kita gimana harus tetap menyiapkan banyak bahan-bahan untuk persiapan kuliah keluar gitu. Itu kan perlu banyak ya, IELTS, perlu esai, kemudian juga perlu mempersiapkan transcript of records gitu. Itu yang banyak pun juga dengan aktivitas yang sudah sedemikian padatnya itu sangat chaotic sih jujur ya kemarin-kemarin itu ya chaotic dan aman alhamdulillah akhirnya bisa juga sampai di titik ini bisa memberikan senyuman indah di akhir kisah. Well, ini bukan akhir kisah, ini justru baru awal dari kisah segalanya. Yes, benar-benar. Kita baru mulai perjalanan panjang ini. Baru buka Betul, pintu ya ibaratnya. betul, Belum betul. nampakin kaki keluar. Tapi kan Hmm. karena tadi kan Fas bilang ada faktor dari teman-teman. Berarti kan apa ya? Bisa Fas bisa sampai di titik ini tuh kan juga banyak faktor ya. Maksudnya membentuk diri yang sekarang, entah itu dari keluarga, mungkin ekosistem pertemanan, mungkin sekolah. Itu apa aja sih menurut Fas yang kayak kalau misalkan bukan karena ini nih nggak bisa sampai sini gitu. Apa tuh kira-kira? Oke, ya sebenarnya banyak faktornya dari keluarga, dari teman-teman, dari guru-guru, banyak hal. Cuman kalau yang menurutku paling terasa faktornya itu dari orang tua sih, dari orang tua yang terus mensupport untuk
kemanapun aku mau melanjutkan pendidikan, mau melanjutkan studi, ingin meneruskan mimpi-mimpiku itu selalu disupport pun dengan motivasi-motivasi beliau-beliau yang luar biasa. Itu yang selalu jadi motivasi dan inspirasiku sih untuk selalu menggapai lebih dan lebih gitu sih, Nay. Oh, iya, iya. Benar sih, benar. Peran orang tua tuh kayak nggak bisa lepas ya. Lagi kita anak Benar-benar. muda yang masih belum tahu ya, untuk Betul. didukung tuh butuh banget dukungan untuk kita menemukan jalannya Betul. gitu. Berarti Betul. apa ya? Akhirnya kan setelah udah diterima tuh so far udah memutuskan ya mau ngambil di UI aja atau Insya Allah. insya Allah. Iya. Nah, Betul. itu ada nggak sih respon kayak mungkin teman-teman atau siapa deh yang kita kan punya keputusan pasti ada latar belakangnya ya. Mungkin mereka yang nggak Mhm. tahu gitu, yang nggak tahu kenapa sih kok akhirnya aku milih ke sini tuh ada nggak yang responnya kayak yang, ih kok kamu nggak ngambil yang di luar aja gitu. Mhm. Banyak kan? Banyak, ya. Banyak, banyak yang komen kayak gitu, responnya kayak gitu. Juga yang bilang, udah jangan di Indonesia aja, ntar kalau Indonesia kerjanya demo-demo terus gitu. Juga ada kayak gitu. Iya, Terus iya. ya bener sih, karena mungkin juga banyak yang belum tahu alasannya karena apa. Hmm, Wajar sih ada komen-komen kayak gitu. Cuman Hmm, ya insya Allah em, dengan segala plus minusnya udah pertimbangkan baik-baik dengan diskusi juga dengan banyak orang. Ya untuk saat ini insya Allah mudah-mudahan mohon doa juga itu merupakan jalan yang terbaik. iya, amin, amin, amin. Ya, yang pasti kalau aku pribadi sih kita mikirnya dimanapun ya kita ditempatkan endingnya, dimanapun kita memilih dan Tuhan tempatkan tuh yang penting kan kita berusaha yang terbaik ya. Betul, betul, betul banget, Nay. Berusaha semaksimal mungkin jadi orang yang baiklah di tempat masing-masing gitu. Oke, terus ada nggak sih kan habis orang-orang tahu nih di upload Gemenak dan lain-lain itu kan jadi banyak yang tahu ya, jadi banyak yang naruh perhatian gitu kayak lampu sorotnya mengarah kepada Fawaz gitu. Itu ada nggak perbedaan apa ya mungkin dari ekspektasi gitu orang-orang sekitar tuh atau kayak gimana tuh jadi kayak ada pressure yang berbeda nggak sih setelah ini semua gitu. After all this, after semuanya ini tentunya ya ada perubahan yang terjadi. Kayak mungkin banyak orang yang jadi lebih mengenal seorang Fawaz Farhan. Terus paling nggak ya tahu lah Fawaz Farhan gini. Jadi banyak orang yang mengenal, jadi lebih dari aku sendiri jadi harus lebih jaga diri karena mungkin segala hal apa yang kulakuin bisa dilihat oleh orang, bisa jadi jejak Diperhatiin gitu. digital. Bener, diperhatiin. Dan ya tadi benar juga, jadi kita banyak ekspektasi orang-orang terhadap kita. Jadi kita akan hidup dalam berbagai macam ekspektasi itu. Nay. Dan ya Hmm. itulah yang menjadi tantangan tersendiri. Iya, iya sih, benar-benar benar. Dan kita harus bisa apa ya, menangani itu dengan baik ya, ekspektasi Betul, siapapun ke betul. kita. Karena kita sendiri sebetulnya yang jalanin yang paling tahulah Tahu. tentang kita sendiri gitu. Oke, selanjutnya nih, ini kan sekarang kan kita apa ya transisi ya, lagi masa transisi dari SMA ke mau kuliah gitu kan. How is it feels like apa ya menuju mau dari kepala satu mau ke kepala dua itu kan banyak lah yang berubah gitu. Gimana nih fase-fase ini? Apakah fase yang seperti apa sih buat kamu? Oke. Okay. Well, benar dari kepala satu sampai kepala dua. Aku sekarang umurnya 18. Kayla berapa sekarang? 19, aku udah 19. Udah 19. Bentar lagi udah mau kepala dua beneran ya. Iya. Bener angka yang semakin tua ini terasa udah mau kepala dua aja ini jadi kayak apa ya? I just keep on thinking like wow, I'm mau berumur 20 tahun and I just thinking like over and over this apa ya menjadi suatu hal yang terngiang-ngiang di kepala bahwa wow it feels like that I'm now a big boy now a mature boy like wow senior udah bukan anak kecil lagi jadi I have to behave like a man now like both in indoors and outdoorsnya I have to behave like a man
Dan ya berarti harus lebih tahu diri lagi, harus bisa lebih bersikap dewasa lagi, karena dengan semakin bertambahnya usia ini juga berarti semakin banyak pula kekecewaan yang mungkin bakal terjadi, semakin banyak pula hal-hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi yang akan terjadi, dan kita harus be prepared for it Yes, yes, gitu. true. Dan ya dengan bertambah umur ini juga berarti em, bakal lebih banyak lagi responsibilities yang bakal kita emban, dan itulah menjadi tantangan orang semakin dewasa, dan kita harus berani untuk menghadapi fase kedewasaan itu. Yes, true, benar banget. So, what you prepare buat face this transition gitu? And apa ya, menurut kamu orang tuh harus apa sih? Menyiapkan apa gitu untuk menuju nih kepala dua gitu? Dia harus Betul, betul. gimana kira-kira? Em, untuk menuju kepala dua, apa yang perlu dipersiapkan? Sebenarnya tiap orang akan dewasa di fasenya masing-masing. Apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya perlu mempersiapkan mentalnya, perlu mempersiapkan dirinya untuk bersiap melewati fase-fase kegagalan, harus bersiap untuk melewati fase-fase kegalauan. Itu menjadi suatu hal yang kayaknya mutlak hampir pasti akan terjadi ya, bahwa orang akan merasakan kecewaan di menuju fase kedewasaannya, dan itu yang perlu harus dipersiapkan oleh tiap orang gitu. Karena memang banyak juga orang yang mungkin em, belum siap untuk menghadapi itu, dan tapi percaya bahwa tiap orang akan dewasa dan tersendirinya dengan seiring berjalannya waktu gitu. Jadi ya harus bersiap dari segala hal sih, dari segi mental, dari segi fisiknya juga, bahwa kita berarti harus lebih mempersiapkan fisiknya dengan berbagai macam things yang bakal terjadi ke depannya Iya benar. gitu. Berat ya menuju Berat. 20 ini. Kita Mm-mm. apa ya, belum tahu juga nih baru mau mulai perjalanan Mm-mm. harus bekal yang banyak-banyak gitu kan Itu ya. dia, betul. Pun juga dari sisi iman, karena Hmm, semakin tua, apalagi semakin di era sekarang ini kayaknya, waduh, dari sisi iman juga harus kuat-kuat ya, iya agar benar. nggak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Iya. Ya karena endingnya pagar kita tuh apa yang membatasi perbuatan, keputusan kita tuh ya face kita itu tadi. Dia jadi Betul, pedoman betul. di langkah-langkah kita yang selanjutnya. Mhm. Mungkin apa ya, di kita sekarang nih masih terlalu dini ya kadang kalau untuk mau menyimpulkan banyak hal tentang hidup. Tapi Betul, betul. nggak ada salahnya ya kalau misalkan kita mau merenungkan diri kita perjalanan kita selama ini. Nah, kalau Fawa sendiri kayak udah sampai sejauh ini nih, apa sih Mhm. dua pelajaran yang kayak apa sih yang most valuable gitu, lesson kira-kira yang bisa dibagi ke teman-teman apa tuh? Dua aja, Dua aja, two things saja. two things. Em, pertama, bahwa nothing is permanent. Gak ada hal yang permanen di dunia ini. Kita akan bersiap untuk menghadapi segala hal yang terjadi, bahwa dalam beberapa hal, like misalkan dalam konteksnya orang, bahwa orang itu bakal datang, orang itu akan pergi, pun juga dengan berbagai macam hal lain, dan kita harus be prepared for it, be prepared for every case that we will face on it, bahwa memang segala hal itu nggak ada yang permanen. That's the first thing. Kemudian yang kedua, um, it's definitely fine to have regrets. Like you don't have to be perfect all the time, gitu. Dan um, just turn them all the regrets into life lessons, bahwa segala penyesalan yang terjadi, bahwa segala kekecewaan yang terjadi, segala kegagalan yang telah terjadi, ubah itu menjadi suatu pelajaran hidup. Jadi bisa mengubah diri kita menjadi diri kita versi sebaik-baiknya. And there is no point being someone else gitu. Jadi kita nggak perlu menjadi diri orang lain, kita perlu menjadi diri sendiri versi kita yang terbaik. Itu sih mungkin two Hmm, things selama aku journey ke this 20 yang mungkin aku bisa pelajarin begitu, iya. Naila. Iya benar-benar. Setuju sih, setuju banget. Emang kita tuh harus apa ya, terus memperbarui apapun itu. Kita harus
apa ya, merawat apa yang kita punya, karena yang nggak ada yang permanen itu tadi, gitu. Betul. Oke, terus sekarang nih ya, kita sebenarnya belum tua-tua banget, tapi kalau misalkan boleh ngomong ke diri kita yang lebih muda, kayak kamu ngomong apa sama kamu yang versi kamu lebih muda, maybe kamu pas SD atau kamu 5 tahun, what do you want to say? Oke, baik. Menarik nih. What I want to say to my Younger. past. Terima kasih karena sudah berjuang. Terima kasih karena sudah melewatin segala hal yang terjadi. You did everything well. And I do apologize kalau dalam beberapa hal aku sering memaksakan dirimu. Aku sering never satisfied, kayak apa ya, sering ngerasa gagal, kecewa terhadap diri sendiri, padahal ya kamu sudah melaksanakan segala hal itu dengan baik, sebaik-baiknya. Dan kepada diriku yang lama, terima kasih dan mohon maaf. Itu aja sih. Oke, sangat mengharukan. Aku terharu. Kayaknya aku juga harus ngomongin. Karena jujur ya, Naya, aku tuh orangnya sangat ini ya, sangat questioning myself, kayak aku tuh sering ketika sebelum tidur like overthinking, terus mikir apa sih yang hari ini aku belum lakukan, dan kadang aku sering menyalahkan diriku untuk itu. Dan makanya untuk itu aku mohon maaf ya. Even Fawas juga melakukan itu, like everyone gitu. Kita nggak tahu ya, orang sekuat, sesukses apapun tuh pasti ada krisis di dalam sini, kayak masih mempertanyakan diri sendiri. Oke, tadi udah ke yang your past self, sekarang ke your future self. Kamu mau bilang apa untuk Fawas yang masa depan, kira-kira? To my future self, bersiaplah untuk melewatin segala hal yang mungkin akan lebih sulit lagi ke depannya, dengan segala tantangan yang tentunya juga akan beda lagi. Kuat, dan kuat. Terus manfaatkan segala opportunity dan tetap istiqomah, jaga imannya ya. Jaga imannya, jaga fisiknya, jaga kekuatan mentalnya, dan ya semoga in every path yang bakal kamu hadapin itu merupakan jalan terbaik yang dikasih Tuhan, dan semoga Tuhan senantiasa memberikan segala hal yang terbaik untuk dirimu dan untuk harapan yang kamu sudah taruh, semoga itu bisa tercapai dan pada akhirnya kamu bisa sampai di titik akhir bahwa kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu, kamu bisa membanggakan dirimu, bahwa bisa kamu berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Amin, 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 amin. Ya, pasti sangat senang nih Fawas dari masa depan. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan ya. Sedang berjuang. Oke, sekarang sebelum kita end this session, ada ini deh, apa namanya, jawab cepat ya. Wow, oke. Dia cuma 5 kok, nggak banyak. Oh, cuma 5. Baik. Oke. Ini your point of view aja ya. Hidup itu unexpected. Belajar itu ibadah. Perjuangan itu sulit. Kesuksesan itu akan ada di akhir kisah. Kegagalan itu pasti akan terjadi. Menjadi dewasa itu terakhir, Fawas itu Fawas itu keren. Bingung ngomong apa, takut salah ngomong guys, terjadi jejak digital. Ya, that's okay. Oke, ini kita udah sekitar 20 menit pas ya. Ya sekitar 20 menitan sudah kita bersama. Thank you so much Fawas sudah mau berbagi pengalaman dan ceritanya. Semoga ini bisa jadi apa ya, pelajaran juga buat teman-teman ya. Kita berbagi aja lah. Yang paling penting adalah kita mendokumentasikan ini supaya kita tuh nggak lupa besok kalau udah tua. Ya kan? Betul, Nela. Pun juga dengan sebenarnya juga ilmuku juga
pengalamanku dibanding teman-teman sekalian juga masih sangat sedikit. Tapi aku berharap dengan apa yang aku sampaikan hari ini bisa at least memotivasi, menginspirasi teman-teman sekalian. Iya. Oke, closing statement terakhir banget nih dari Fawas. Oke, closing statement dariku. Teman-teman sekalian yang mendengarkan ini dan melihat ini, teman-teman, it's totally fine bahwa kalian merasakan kegagalan, kekecewaan, keputusasaan. It's totally fine. Dan terus percaya, terus putting effort in every path, dengan segala hal, in every case, in every way, tetap putting effort maksimal di segala hal itu, dan terus percaya bahwa dari segala hal yang telah terjadi, bahwa Tuhan akan memberikan senyuman indah di akhir kisah. Tetap perkuat imannya, kencangkan doanya, perkuat ikhtiarnya, itu. Dan satu hal lagi, poin dariku, lowering your expectation is the key to happiness. Itu juga mungkin salah satu hal yang bisa teman-teman ambil, bahwa ya terkadang kita justru malah kecewa dengan ekspektasi yang kita buat sendiri, dan terkadang sometimes lowering your expectation is the key to happiness. Dan jangan terlalu memaksakan diri kamu, jangan terlalu push yourself terlalu berlebihan, bahwa kalian itu juga butuh self reward, self care, self love are really important, dan itu perlu kita jalankan juga gitu. Jadi tetap usaha maksimal di segala hal, tapi juga jangan terlalu memaksakan diri kamu gitu. Dan teman-teman sekalian, semoga dari apa yang aku sampaikan hari ini bisa diambil poin positifnya. Kalau ada yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Oke, thank you Fawas. Dan makasih teman-teman sekalian yang udah dengerin sampai akhir. See you on the next episode. Udah. See you guys. Bye-bye guys.